mengakui ada khalik selain Allah, apa hukumnya? Salah seorang imam besar hadis dan fikih. Akidah sampai akhir abad kelima tidak ada masuk akidah ilmu kalam, tidak masuk di situ. Wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan tanzilnya, artinya Allah yang nurunkan. Wa amruhu, dan perintahnya. Kita sudah sebut kemarin, perintah Allah adalah sifatnya. Wa nahyuhu, dan larangan juga sifatnya. Sebab Allah mengatakan bahwa idza arada syai'an innama amruhu. Sesungguhnya perintah Allah itu, idza arada syai'an, bila menghendaki sesuatu, fayaqul lahu kun fayakun. Andainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Ini apa hukumnya? Mengakui ada khalik selain Allah, apa hukumnya? Ya syirik. Jelas? Maka Allah menyebut kalimatnya, menyebut firmannya, perkataannya adalah dengan dia menciptakan. Berarti kalimat Allah adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau kita mengakui ada pencipta, yaitu makhluk yang Allah ciptakan, seperti pendapat Mu'tazilah bahwa itu adalah makhluk, maka dia telah mengatakan Allah telah memiliki syarikat. Jadi Allah ciptakan, lalu makhluknya ini mencipta makhluk. Oleh sebab itu perkataan Allah adalah sifatnya, bukan makhluknya. Dan Al-Quran adalah sifatnya, bukan makhluknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan Allah membedakan antara al-khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Allah membedakan. Ada makhluknya, ada perintahnya. Perintahnya bukan makhluknya. Makhluknya bukan perintahnya. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Baik. Jadi mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah al-qaulu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Bahwa Al-Quran itu adalah firman atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahyuhu, dan wahyunya. Wa tanziluhu, dan yang diturunkannya. Wa amruhu, perintahnya. Wa nahyuhu, dan larangannya. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Kaum muslimin dan muslimat, berat kajinya pagi-pagi, berat kaji. Subhanallah. Tambangnya itu mau ventilasinya. Nah, wa man qala makhluqun, nah lihat, wa man qala, jadi yang mengatakan ini bukan kita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para a'immah. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan makhluk, berarti dia kufur kepada Allah yang Maha Agung. Nah, di sebelah lain, ya, bukan kita saja, bukan ulama Ahlussunnah saja, yang ahlul bid'ah sendiri mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi samanya sebenarnya seri satu-satu sebenarnya. Sebenarnya tidak satu-satu, 0-0. Ya, serinya tidak ada nilai sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya saling mengafir. Tapi karena ini di zaman itu sangat wadih, sangat jelas. Makanya keras para ulama menjelaskan. Makanya kalau kita sekarang harus diperjelas dulu, dijelaskan berkali-kali. Setelah itu baru, dan itu pun subhanallah na'udzubillah, kita tidak boleh segera untuk mengeluarkan keputusan. Nah, berat, saya tidak sanggup. Nah, wa annal qur'ana fi sudurina mahfuzun, dan bahwa sesungguhnya Al-Quran dihafal di dalam dada-dada kita. Wa bi alsinatina maqru'un, dibaca dengan lisan kita. Wa fi masahifina maktubun, dan ditulis di dalam mushaf kita. Wa huwal kalamul ladzi takallama Allah azza wa jalla bihi, dan dia adalah perkataan Allah yang Allah mengucapkan langsung azza wa jalla. Wa man qala innal qur'ana bilafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluqun fa huwa jahilun dhallun kafirun billahil azim. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran dengan lafaz saya, yang maksudnya ada Al-Quran, maka dia adalah makhluk, au lafzi bihi makhluk, atau lafazku dengannya adalah makhluk, fahuwa jahilun, ini orang jahil, dhalun, sesat, kafirun billahil azim,
kufur kepada Allah yang maha agung. Ma'asyiral kiram dirahmati, ini perkataan as-salaf dalam masalah ini. Qala Syekhul Imam Abu Uthman wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu fa innahu taba'a as-salaf ashab al-hadits فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدم تبرز عند أهله. Saya berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, saya menyebutkan pasal ini dari kitabnya Ibnu Mahdi At-Tabari yang merupakan juga ahli kalam, bin kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu, sana ini bagus sekali dari kitab dia. Jadi walaupun dia ahli kalam, tapi ini bahasanya sesuai dengan pendapat sesuai dengan yang diyakini oleh as-salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fa'innahu taba as-salafa, karena dia di sini mengikut as-salaf ashabul hadis fima dzakarahu, pada apa yang dia sebutkan. Ma'a tabahhurihi fi ilmi kalam, walaupun dia sebenarnya samudranya ilmu kalam. Wa tasaniful katsira fihi, dan banyak tulisannya dalam masalah itu, wa taqaddumihi, dan dia didahulukan dalam masalah itu, tabarruzi inda ahli, dan kredibilitasnya yang terjamin menurut para ahli kalam. Qala Syekh akhbarana, jadi maksudnya dia menukil dari ahli kalam yang pendapatnya sahih, yaitu Al-Quran kalamullah. Jadi kaum muslimin yang mengafirkan juga bukan hanya ahlus sunnah, termasuk alim kalam sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala Syekh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, telah memberitakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah. Siapa tadi? Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Nah, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli, saya membaca dengan khatnya, tulisan tangannya Abu Amr Al-Mustamli. Abu Amr Al-Mustamli, sami'tu Aba Uthman Sa'id ibn Ashkab As-Sashi yaqul, saya mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ashkab As-Sas yaqul, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim, saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim bini Sabur. Siapa Ishaq bin Ibrahim? Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawi Al-Khurasani thumma Al-Baghdadi, salah seorang imam besar hadis dan fikih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kenalnya? Imam Ahmad kenal? Kok tidak kenal sama Imam Ishaq? Bila berkata imam kuat-kuat, Ishaq, kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina ila Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang ke Baghdad, sungai Khurasan, yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahawi. Padahal Khurasan itu sarangnya para fuqaha, sarangnya para muhaddisin, sarangnya para ilmuwan. Jelas ya? Dan sampai pada masa imam ini, bahwa Khurasan itu tak dikenal kecuali ahlus sunnah, ya, ahlus sunnah. Maka wajar imam ini menulis bahasanya agak terkojuk-kojuk kita dibuatnya kalau muslimin. Tapi kalau sempat di Indonesia mungkin bahasanya lain, hati-hati. Jadi oleh sebab itu latar belakang penulisan harus diketahui oleh kita supaya tidak fatwa itu tidak dinukil saja. Al-fatawa la tunqal. Al-fatawa la tunqal. Fatwa-fatwa itu tak bisa dinukil. Fatwa di suatu tempat bisa saja tak sesuai di tempat yang lain. Ini jelas ya? Ya, makanya saya ingatkan, berat ini, antum tak sanggup. Ya biar Imam Abu As-Sabuni saja ya. Imam As-Sabuni. Kita tidak usah sampai ke memutuskan fulan dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Jelas? Tapi yang jelas yang harus kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, perkataannya. Soal siapa yang mengingkari dan tidak mengikuti adalah orang di luar kafir, itu jangan masuk dulu ya. Makanya dari awal saya ingatkan itu, makanya belok-belok saya supaya antum jangan langsung terjerembab gitu, bahaya. Makanya saya putar-putar dulu supaya pemanasan. Tapi jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas. Jelas? Jelas?
Kalau tidak jelas ulang lagi. Nah, jadi tidak, ini babnya bab berbahaya. Tidak boleh masuk sembarangan. Biarlah ulama masuk, mereka memang ahlinya. Kalau kita cukup kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari keyakinan itu. Soal antum si fulan yang mengatakan Al-Quran makhluk, antum kafir, itu jangan masuk dulu di situ. Itu pun bukan pintu kita, bukan pintu kita. Jelas? Ya, kalau tidak jelas saya ulang lagi nih kaum muslimin. Antum jelas ya? Jangan masuk nak. Itu bukan pintu kita. Saya sendiri tidak berani masuk situ. Tapi ini karena dituliskan maka kita sebutkan. Kenapa? Latar belakangnya gini. Karena sunnah di Khurasan. Pada masa itu akidah-akidah sampai akhir abad kelima tidak ada masuk akidah ilmu kalam, tidak masuk di situ. Mereka orang-orang istiqamah di atas sunnah, sehingga ulama-ulamanya menyebar sunnah di situ. Maka dia bicara supaya orang takut sekali mendengarnya. Kalau sekarang enggak. Kalau kita katakan ini kita dikejar orang nanti. Iya tak? Jadi bukan apa namanya. Dan kedua dia supaya orang tidak mendekat-dekat ke situ. Maka berkata Imam Ishaq ibn Rahuyah. Dari mana dia? Dari Khurasan. Ishaq bin Ibrahim bin Nisabur. Dia mengatakan ini di Nisabur. Dan dia itu adalah penulis kitab Musnad. Al-Musnad sekarang ya. Jadi kalau ketemu dalam kitab fikih nanti qala Ahmad wa Ishaq. Kalau ada Ahmad wa Ishaq dalam fikih berarti satu Ahmad bin Hanbal, satu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah. Kalau orang nahu bilang Rahawaihi. Kalau kami orang hadis bilang Rahuyah. Jelas? Dia itu sebenarnya patut jadi imam mazhab. Karena dia sejauh Imam Ahmad. Ya, bahkan dia kata Imam Ahmad lebih fakih. Tak ada yang lebih fakih dari Ishaq yang masuk ke Baghdad. Tidak ada yang sepakih dia. Subhanallah. Padahal di sana sarangnya para fuqaha. Allahumma musta'an. Kaum muslimin